Racikan Berita 1. Kita menghentikan perdebatan tidak mau kita terima karena Pak Roy Suryo dan Pak kemudian sudah mencalonkan diri. Mas Bintang, hari ini kan ada agenda dari para aktivis dan elemen masyarakat lainnya itu mengajukan surat laporan ke Mabes Polri tentang penemuan dari Roy Suryo tentang ijazah palsunya Jokowi atau ijazah yang diajukan Jokowi saat dia mengajukan menjadi capres dari KPU. Nah, pendapat Mas Bintang apa aja? Silakan, Mas. Ya, ini semakin terkuak, semakin terbukti bahwa Jokowi ini memang seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bajingan tolol. Bagi saya dia itu penjahat. Tidak hanya sekedar penjahat di dalam negeri, tetapi dia penjahat internasional. Jadi penjahat nomor 1, numero uno. Artinya apa? Kalau seorang penjahat itu laporannya kepada para akademisi yang terhormat itu nggak boleh diterima. Dan laporan penjahat kok diterima. Jadi nggak bisa. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, laporan terhadap RRT itu, Roy Suryo, Respon Sianipar, dan Dr. Tifa, itu harusnya tidak boleh diterima. Tetapi waktu itu memang sudah terlanjur mereka diperiksa. Waktu itu saya sudah mengatakan, cabut aja itu hasil pemeriksaan oleh para penyidik itu. Cabut. Laporan penjahat kok diterima, ya. Tapi rupanya prosesnya sudah berlangsung. Jadi ya sekarang mereka ternyata sudah berapa bulan tuh? Hitungannya sejak Maret sampai sekarang. Ya. Itu tidak berjalan itu. Penyelidikan terhadap teman-teman terhormat akademisi itu. Jadi lebih baik dicabut. Beri SP3 kepada mereka. Ya, surat perintah pembatalan pemeriksaan. Ya. Jangan seperti terjadi pada saya. Saya ditahan sampai hampir 4 bulan di Polda Metro, ya, lalu dilepas sampai hari ini nggak dapat SP3, padahal sudah 2017 sampai sekarang, ya, hampir berapa tahun? 8 tahun, ya. Itulah Polda kita itu, ya. Jadi harap penyidik itu, penyelidik itu nggak beres. Nah, sekarang harus dibalik. Si penjahat ini yang sekarang sudah mulai terbukti karena ada ijazah yang dirilis, ya, ijazah Jokowi yang dirilis oleh KPU yang ternyata sama dengan ijazah yang selama ini dipersoalkan, ya kan? Nah, ini menjadi semakin terbuka lah kejahatan daripada Jokowi ini, dan oleh karena itu tidak boleh dihentikan, harus dilanjutkan itu laporan terhadap Jokowi sebagai terduga tersangka. Nah, itu harus dilanjutkan sampai dia itu menjadi tersangka betulan, lalu dibawa ke pengadilan, ya, ke kejaksaan, ke pengadilan, menjadi terdakwa. Nah, inilah yang harusnya
berlangsung dan harus terjadi. Maka saudara RRT itu, Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Tifa harus terus melanjutkan perjuangannya agar penjahat nomor 1 dunia ini ya dihukum dan paling tidak masuk penjara. Bisa juga karena berbagai macam kejahatannya sejak 2005 loh. Sejak 2005 jadi wali kota Solo itu dia sudah melakukan kejahatan ya sampai 2024, dan berapa banyak itu kejadian, termasuk putusan-putusan yang dia buat, termasuk perundang-undangan yang dia buat yang mencelakai baik rakyat, negara maupun bangsa. Ini bisa-bisa penjaranya seumur hidup. Ya. Bisa juga gantung hukuman mati ya. Ini memang sudah luar biasa. Ya, 200 juta lebih rakyat dibikin rusak, dibikin sekarat. Ya, dalam istilah saya, mati tidak, hidup pun tak hendak. Ya, atau hidup tidak, mati pun tak hendak. Ini ya, ini merupakan satu kejahatan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di dunia. Seorang presiden lagi, ya. Nah, ini yang saya khawatir ya, kalau presidennya dianggap nggak sah, ya, 2019 sampai 2024 ya. Yang kemudian menjadi persoalan, bagaimana dengan kepresidenannya Prabowo? Bisa dianggap sah nggak? Udah terbukti curang, lalu didukung oleh Jokowi yang penjahat lagi. Belum lagi Menteri Pertahanannya yang 5 tahun. Ini masih, wah ini luar biasa. Jadi artinya apa? Kejahatan Jokowi ini memang mempunyai dampak yang luar biasa, ya, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Racikan Berita 1.